apa yang akan digali polisi dalam perkara ini. Selamat pagi, Bremana dan juga saudara. Kalau menurut informasi yang sementara ini kami dapat dari beberapa pihak yang memang diundang hari ini, bahwa agenda akan dimulai gelar perkara khusus sekitar pukul 10 pagi nanti. Dan kalau melihat pihak-pihak yang memang diundang, ini sudah mulai berdatangan, Bremana dan juga saudara, bahkan sebelum tadi sekitar pukul 8:30. Dan yang baru saja masuk tadi adalah ahli independen, yakni Rizwan Sianipar, yang baru saja masuk dan juga memberikan statementnya. Sebelum saya menjelaskan apa-apa saja tadi yang disampaikan oleh Rizwan, saya ingin menyampaikan ada beberapa pihak yang sudah hadir tadi dari pihak tim pembela ulama dan aktivis, beberapa diantaranya sudah hadir, yakni ada dari tim Egy Sujana, kemudian ada dari Rustam Effendi, kemudian kalau kami menunggu lagi artinya ada satu lagi dari ahli independen yang memang juga diundang dalam gelar perkara khusus ini dari Barreskrim Polri adalah Roy Suryo, kemudian ada tim dari Komnas HAM. Nah, kami mencoba konfirmasi di sini Bremana, khususnya kepada pihak Komnas HAM yang memang juga turut diundang hari ini oleh Barreskrim Polri. Namun dari Komnas HAM tidak hadir. Kemudian juga ada dari DPR RI yang sampai dengan saat ini masih coba kita gali. Nah, tampaknya ada satu tim lagi yang baru saja hadir di sini dari tim TPUA. Kalau saya melihat sudah ada Roy Suryo di sini, kita akan mendengarkan pernyataannya Bremana, apa yang akan disampaikan dan juga barang bukti apa yang kemudian dibawa untuk melengkapi gelar perkara khusus pagi hari ini. Media Pak. Pak Rizal Fadila, Pak Roy, Pak Rizal Fadila pengadu, Pak Muslim Arbi, Bu Kurnia, Pak Rizman udah hadir belum? Udah masuk ya? Kita kompres sebentar ya. Kemarin sama. Baik. Makasih Mas. Saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan media bahwa hari ini kami memenuhi undangan yang disampaikan oleh Biro Wasidik Barreskrim Mabes Polri berkaitan dengan adanya gelar perkara khusus yang sebelumnya dimohonkan oleh Bang Rizal Fadila dari TPUA atas apa yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri yang menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo, tetapi di dalamnya justru hasil gelar yang dilakukan oleh Barreskrim itu memuat banyak persoalan. Salah satunya misalnya soal KKN saudara Joko Widodo yang diklaim tahun 83 ternyata 85. Artinya apa yang sudah diumumkan oleh Brigjen Pol Johandani Rajopuro itu masih banyak persoalan yang harus kita verifikasi ulang. Dan alhamdulillah 26 Mei kami mengirim surat permohonan untuk gelar perkara khusus ditindaklanjuti pada 4 Juni. Yang menyatakan bahwa 4 Juni itu surat kami sudah diterima dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian kami mendapatkan undangan gelar perkara khusus yang pertama di tanggal 3 Juli 2025. Namun saat itu tidak bisa atau tidak terjadi karena ada penundaan. Memang sebelum terjadi penundaan kami mengharapkan agar ada sejumlah pihak yang bisa ikut serta dalam proses gelar perkara khusus. Di antaranya adalah ahli yang sudah disiapkan oleh TPUA, yakni Pak Rizal Fadila dan Pak Azam Khan. Di antaranya adalah ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Rizwan Sianipar, dan ada Dr. Muhammad Taufik ya. Sudah sampai belum? Nah, Dr. Muhammad Taufik. Juga kami melibatkan sejumlah tim dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, juga dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang juga menangani kasus ini. Di antaranya Bang Petur Celestinos, Bang Jimmy Mokolengsang, ada Bang Medi Juniarto, ada sejumlah lawyer lain yang juga ingin agar bisa proses gelar perkara itu juga kami simak bareng-bareng, dan kalau ada hal-hal yang perlu dikritisi dari aspek hukum acara maupun substansinya bisa kita lakukan bersama-sama. Selanjutnya memang akhirnya hari inilah kami diundang ya. Dari tanggal 3 Juli diundur di 9 Juli nanti jam 10. Maka sebagai pihak yang diundang kami datang lebih awal agar tidak terlambat, jam 10 tepat. Namun sebelum kami masuk itu pengantarnya, dan saya minta untuk Pak Rizal Fadila yang pertama selaku pihak yang memohon untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Pak Rizal. Silakan. Sini tengah ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mengabulkan permohonan TPUA untuk diadakan gelar perkara khusus atas keberatan pengumuman Dirtipidum tanggal 22 Mei 2025. Dan pada kesempatan inilah kami akan mengoptimalkan apa-apa yang menjadi misi untuk membuktikan bahwa ijazah maupun skripsi Pak Joko Widodo itu palsu.
Jadi apa yang disimpulkan oleh pihak Bareskrim atau Dirtipidum bahwa ijazah Joko Widodo itu identik gitu kan dengan 3 temannya yang telah diajukan komparasinya, kita pada kesempatan ini para ahli akan membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak identik. Nah, dengan seperti itu maka akan ketarik juga nanti ketidakidentikan pada skripsi Joko Widodo. Dan atas 2 hal prinsip inilah kita akan mendesak pihak Mabes Polri untuk meningkatkan proses dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan kalau itu sudah bisa terrealisasi, maka diharapkan Joko Widodo diproses ke peradilan. Jadi di situ nanti akan ada pembuktian asli atau palsu berdasarkan vonis hakim. Namun terdakwanya adalah Joko Widodo. Karena memang yang kami adukan melalui Dumas dan sampai ke penyelidikan dan diharapkan sampai ke penyidikan nanti adalah Joko Widodo. Saya kira kami yakin bahwa perjuangan ini akan mencapai hasilnya dan pembuktian itu akan terrealisasi gitu, bahwa harapan dan kepenasaran masyarakat rakyat Indonesia loh. Ini bukan soal TPUA, bukan soal para aktivis atau kuasa hukum, praktisi hukum, bukan. Demikian tadi saudara pernyataan sebelum TPUA masuk ke dalam Bareskrim Polri dalam gelar perkara khusus terkait dengan ijazah Jokowi yang akan nanti dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga tadi ada laporan dari rekan kami Nanda Aprilia dan juga juru kamera Ian Faris dari sana. Kami akan kembali saudara dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.